Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nasyatul Aisyah dengan NIM 230413101113 dari kelas 2351D Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Interpersonal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Nah, dalam video ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Bilal Faranov dengan Agus Leo Halim dalam salah satu video yang diupload dalam YouTube channel Agus Leo. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan bagaimana komunikasi interpersonal. Selanjutnya, pengertian komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi interpersonal dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai media seperti tatap muka, telepon, email, atau media sosial. Komunikasi interpersonal terdapat ada 3 kebutuhan unit, yaitu yang pertama afeksi, yang kedua inklusif, yang ketiga kontrol. Sebelum saya menjelaskan dari ketiga kebutuhan unit itu, mari kita simak video podcast tersebut. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas by Sekelas. Aku Bilal Faranov dan my brother Agus Leo Halim bakal menemani kalian mungkin selama 1 jam ke depan untuk kita sama-sama upgrade diri bareng. Dan dapat kita lihat dalam video itu adanya komunikasi interpersonal antara komunikan dan komunikatornya, di mana komunikannya adalah Agus Leo Halim dan komunikatornya adalah Bilal Faranov. Terlihat di dalam video itu terdapat afeksi, yaitu seorang Bilal Faranov menyapa kepada Agus Leo Halim dan merespon dengan senyuman. Itu termasuk afeksi. Afeksi adalah mempunyai rasa kasih sayang terhadap komunikannya. Gue harus kayak gimana untuk menghilangkan rasa kagak enaknya gue. Separation of task. Tahu bahwa semua problem itu datang dari interpersonal relationship. Karena ada orang lain makanya ada problem. Dari sana lo harus tahu gimana caranya lo bisa mitigasi interpersonal relationship ini, which is dengan separation of task. Dan yang aku suka banget dari penjelasan Kogos tadi itu relate dengan konteks yang umum ya. Jadi misalnya kalau kita ini di hubungan interpersonal jangan cuma ngelihat dari sisi egoisme kita sebagai individu. Tapi kalau dalam konteks luas, apalagi dalam konteks perusahaan, teguran tadi bisa aja sebagai bentuk suportif kita dengan sesama rekan kerja atau apakah ke atasan atau atasan ke bawahan gitu. Jadi ada orang yang mungkin belum terlalu dewasa atau belum open-minded sama sesuatu yang bentuk yang teguran, itu kan mereka bisa aja ngelihat itu sebagai sesuatu yang sisi negatif ya. Yep. Tapi kalau kita udah open-minded atau kita Bisa dilihat dalam video ini dikarenakan di mana Bilal Faranov menyukai pendapat dari Agus Leo Halim. Bisa dikatakan sebagai inklusif. Inklusif adalah keinginan untuk menjadi bagian dari komunikator dan komunikan. punya titik atau jalan yang menghadapi proses sabar ini, mereka bisa mencapai tujuannya. Aku yakin sekuat itu gitu. Setuju banget sih. Tapi konteksnya yang Agus ngomongin privilege dan non privilege. Dalam video tersebut, Bilal Faranov mampu mempengaruhi Agus Leo Halim, disebut dengan kontrol. Kontrol adalah mampu mempengaruhi komunikan. Anjir, gue udah ngelakuin ini semua, goalnya udah selesai, tapi kok gue berasa gue masih belum dapet ya kebahagiaan itu ya. Nah, itu problemnya gitu. Karena menurut Bilal Faranov ini juga banyak orang yang terus menjalani hidup itu sebenarnya mereka nggak nyaman ngelakuin itu. Contoh paling sederhana yaitu kalau aku beli baju ya. Jadi aku beli baju itu hanya karena ingin dianggap keren sama orang-orang yang aku rasa mereka pakai baju itu keren gitu. Jadi aku beli baju keren padahal aku belum mampu dan aku menunggu feedback dari mereka gitu. Yeah. Tunggu dipuji keren. Tapi ketika momen itu nggak ada, kita malah kecewa dengan diri sendiri kan. Dalam video ini bisa dikatakan sebagai perspektif dikarenakan adanya timbal balik
dalam komunikasi sehingga mampu memahami antara komunikator dan komunikan. Punya temen, salah satu temen aku yang dia udah punya privilege, tapi dia juga mau keluar dari privilege tersebut, dia mau cari tantangan baru, dia mau berkembang. Tapi yang bikin dia terhambat yaitu trauma di masa lalu. Tapi dia nggak mau cerita traumanya. Tapi dia bilang, aku nggak bisa gini karena aku ada trauma ini gitu. Menurut Agus, apakah trauma itu menjadi jebakan atau jadi penghambat? Atau trauma itu bisa kita hilangkan dan kita bisa melangkah ke fase baru? Ya itu kalau ngomongin trauma ya, ini mungkin agak terkesan agak negatif ya. Tapi kalau misalkan di satu buku namanya itu The Courage to be Disliked, Yes. itu ada Bilal Paranov ini menanyakan pendapat kepada Agus Leo Halim terhadap perspektifnya. Ini termasuk ke dalam prinsip komunikasi interpersonal, di mana prinsip komunikasi interpersonal, komunikasi yang tidak menyelesaikan masalah, tetapi alat untuk menyelesaikan masalah. Menurut Agus, apakah proses trauma atau stres tadi itu yang bikin orang-orang itu terus takut gitu untuk memulai bisnis mungkin, atau takut untuk bikin konten, atau banyak takutnya karena mereka mikir aduh apa kata orang ya, trauma aku apakah bikin aku nggak berkembang ya? Gimana menurut Agus? menurut aku kalau misalnya kalian masih kagak bisa melepaskan kata trauma dari hidupnya kalian, menurut aku cara lainnya adalah kalian masking trauma tersebut untuk jadi kata-kata yang positif. Aku yakin mayoritas pernah lah dengar cerita-cerita hero, mungkin Spider-Man, manusia laba-laba, siapapun itu, pasti ada kan mereka traumanya kan. Tapi traumanya mereka itu, mereka bungkus jadi positif untuk jadi motivasi mereka gerak gitu. Dalam video tersebut adanya konsep diri terbentuk dari orang terdekat, yaitu adanya downer. Satu kondisi dalam diri seseorang selalu merasa dirinya mempunyai kekurangan dan merasa dirinya akan disepelekan orang, di mana komunikator bahwa ada orang-orang yang takut untuk memulai bisnis atau takut dengan perkataan orang atau trauma sehingga komunikan memberikan pendapatnya. Kita tarik ngomongin hubungan interpersonal sedikit ya. Jadi selama ini kan mungkin teman-teman 20-an relate ya. Selama ini orang-orang yang ngomongin hubungan interpersonal itu sebenarnya mereka kalau mau berkembang, mereka punya rasa insecure, mereka punya rasa inferior karena selalu membandingkan diri mereka dengan orang lain gitu. Dan aku pernah di tahap itu, selalu membandingkan diriku sendiri dengan pencapaian orang. Dan adanya downer juga dikarenakan komunikator selalu membandingkan diri dia dengan orang lain. Itulah tugas UTS dari saya. Saya Umi Nasyatul Aisyah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.